Selamat pagi teman-teman. Bersyukur kalau hari ini kita masih bisa beribadah kembali meski masih di rumah saja. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mengakui bahwa ibadah kita pada pagi hari ini, pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Dia karena kebaikannya yang tidak pernah terkatakan buat kita. Bapa yang kekal. Kasih Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Dan kita mau memuji akan Dia. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya Engkau sudah menolong kami dalam seluruh kegiatan yang kami lakukan. Baik itu dalam studi kami maupun apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Terima kasih kalau Tuhan senantiasa menolong kami, memberikan kepada kami kekuatan. Dan sekarang kami mau datang kepada Tuhan, kiranya Engkau boleh menyucikan dan menguduskan setiap kami Bapa. Karena kami tahu bahwa sepanjang minggu yang kami lewati ini, ada banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kami lakukan. Oleh sebab itu kami memohonkan belas kasihan daripada Tuhan untuk mengampuni setiap dosa maupun kesalahan yang sudah kami perbuat. Sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, bekerjalah secara leluasa di dalam hati dan juga pikiran kami. Dan biarlah melalui ibadah kami pada pagi hari ini kami boleh mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita masih akan terus memuji Tuhan. Kita akan membesarkan nama Tuhan. Kita mau bangkit menyerukan namanya. Dengan bertepuk tangan, mari kita pujikan lagu ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Teman-teman, kita masih akan terus memuji Tuhan. Kita mau bangkit karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita mau katakan kalau Tuhan itu adalah juru selamat bagi seluruh dunia. Ku kan bangkit.
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan Allah itu kasih. Biarlah dunia merasakan kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu kita rasakan. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu, dunia pun meragukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan
Shalom remaja sekalian, bersyukur hari ini di tengah-tengah situasi pandemi saat ini ya kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada gereja di tempat ini yang memberikan saya kesempatan untuk boleh membagi firman Tuhan kepada anak-anak remaja di tempat ini. Nah, mari kita membuka satu bagian Alkitab yang ingin saya bagikan hari ini, yang saya ingin sharingkan kepada Anda sekalian, yaitu dari 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, kita akan membaca dari ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 21. Tapi sebelumnya, mari kita memohon supaya Tuhan menolong kita bersama ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena saya tahu betapa mudahnya kita di dalam situasi seperti ini, ketika online, mudah kehilangan konsentrasi, mudah terdistract ya, perhatian kita kepada hal-hal yang lain. Makanya kita sangat membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita untuk tetap berkonsentrasi dengan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersuka cita dan bersyukur Tuhan, karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi hari ini, jika kami masih punya kesempatan untuk bisa beribadah, masih bisa memuji dan belajar firman, itu sungguh-sungguh anugerah Tuhan. Karena kami tahu tidak setiap orang memiliki kesempatan seperti kami, karena berbagai hal, entah keterbatasan internet, ataupun karena kesehatan yang kurang memungkinkan, atau banyak hal lain, mereka tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan seperti kami. Sebab itu jika Tuhan sudah memberikan kami kesempatan, mari biarlah kami gunakan kesempatan ini dengan baik, waktu-waktu ini dengan baik, sehingga kesempatan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Sekali lagi Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan untuk menolong kami untuk tetap berkonsentrasi saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai dengan yang ke-21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Tetapi jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi yang mau menyimak, merenungkan dan melakukan firman ini dalam hidup kita setiap hari. Anak-anak sekalian, kalau kita bicara tentang status ya, selalu ada perbedaan tingkatan dan perbedaan tanggung jawab. Ketika anak saya masih kecil, waktu mereka masih playgroup TK, maka saya memperlakukan mereka secara berbeda.
Segala hal disediakan oleh mamanya. Semua hal dibantu. Dari seragam, membangunkan tidur, memandikan, memberi pakaian, semuanya. Tetapi ketika mereka beranjak besar, SD, maka ada bagian-bagian yang harus mereka kerjakan sendiri. Tidak lagi dibantu. Ada yang masih dibantu. Semakin tinggi, ketika di SMP dan SMA, lebih lagi harus sudah lebih bisa bertanggung jawab. Kenapa? Statusnya anak SMP, anak SMA, bukan lagi anak SD, bukan lagi anak playgroup. Demikian kalau sudah mahasiswa, apalagi kalau sudah menikah, memiliki anak, statusnya menikah, tidak lagi hidup sendiri. Ada yang harus diperhatikan. Ada istri, apalagi kalau sudah punya anak. Nah, jadi setiap orang ketika memiliki status berbeda, harus punya gaya hidup berbeda, harus punya tanggung jawab yang berbeda. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya. Alkitab berkata kepada kita, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Alkitab berkata ketika kita di dalam Kristus, kita menjadi orang percaya, menjadi orang-orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Yang kata Alkitab menjadi orang-orang yang sudah dilahirkan bukan dari daging tetapi dari roh. Orang-orang yang sudah mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Orang-orang tebusan Allah yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Status kita berbeda. Alkitab bilang kita adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Tentu kita tahu yang dimaksud Alkitab di sini adalah bukan berarti fisik kita yang berubah menjadi baru. Bukan berarti dulu tidak ada tanda lahir, tiba-tiba menjadi ada tanda lahir. Yang tiba-tiba wajahnya bulat, tiba-tiba menjadi kotak. Bukan berarti demikian. Tetapi yang dimaksud sini adalah perubahan dari gaya hidup, pola pikir, dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan ketika Alkitab berbicara apa sih yang berbeda antara kita manusia lama kita dan kita sebagai ciptaan baru yang di dalam Kristus. Apa yang harus membedakan kita sebagai manusia lama dan ciptaan baru? Mari coba kita lihat pertama ayat yang ke-15. Ayat 15 dan berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ternyata hal yang pertama yang membedakan antara kita manusia lama dengan kita sebagai ciptaan baru adalah tentang gaya hidup. Dulu manusia lama, kata Alkitab, kita hidup untuk diri sendiri. Semua aku berpusat kepada diri sendiri. Semua untuk kebaikanku, aku harus dicintai, harus diperhatikan, semuanya aku. Untuk menguntungkan aku, untuk memuaskan aku, semuanya berpusatkan kepada aku. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Alkitab berkata, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Kristus. Gaya hidup kita berubah. Fokus hidup kita berubah, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Kristus. Bahkan Alkitab berkata untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk Kristus, dan dari Kristus kepada sesama. Menjadi berbeda. Gaya hidup, tujuan hidup, fokus hidup kita menjadi berbeda, tidak lagi sama. Paulus waktu dia berkata, waktu aku manusia lama, hidupku adalah menjadi orang yang meninggikan agamaku yang dulu. Aku mengejar-ngejar orang Kristen. Aku menganggap mereka musuh. Aku menganggap mereka pengkhianat-pengkhianat agama, orang-orang murtad. Tapi ketika aku di dalam Kristus beda. Dia yang tadinya adalah seorang penganiaya justru menjadi seorang penginjil. Menjadi orang yang membawa jiwa. Apa yang berubah? Pola pikirnya. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia,
Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Yang berubah adalah pola pikir kita sekarang. Kalau manusia lama kita selalu menghitung, menilai seseorang, menilai sesuatu itu menurut apa? Ukuran dunia, ukuran manusia. Yang lain juga berpikir begini, dunia mengajarkan begini, sekitar saya begini, standar kita adalah manusia. Entah manusia itu diri kita sendiri, manusia itu masyarakat, atau manusia itu ajaran-ajaran di sekitar kita. Itu pola pikir kita adalah pola pikir dunia. Cara standar ukur kita untuk menilai seorang manusia yang lain atau suatu keadaan adalah standar manusia. Tetapi Alkitab bilang bukan begitu. Ingat Roma 12 ayat 2, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pola pikirmu, sehingga engkau bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana kehendak Allah, mana yang tidak. Sekarang patokannya adalah bukan lagi dunia, tetapi apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Allah kehendaki, apa sih kata Alkitab, apa sih maunya Tuhan. Itu standar kita, bukan lagi dunia, apa kata orang, bukan lagi apa kata saya, tapi apa kata Alkitab, apa kata Tuhan. Itu pola pikir, cara kita memandang, worldview kita menjadi berubah. Dan hal yang ketiga dikatakan yang menjadi berubah adalah tanggung jawab kita. Ketika Kristus mati untuk kita, Dia menebus kita, bukan cuma memindah kita menjadi status orang benar, bukan menjadi status anak terang, bukan hanya menjadi status manusia baru, ciptaan baru, bukan sekedar status KTP Kristen, bukan. Tetapi status yang baru itu mengiringinya juga adalah tanggung jawab. Ingat yang saya katakan tadi, ketika Anda anak SMP, SMA, dan kuliah, tanggung jawabnya beda. Statusnya apa? Anak kuliahan. Statusnya apa? Sudah menikah. Beda dengan yang bujangan. Status apa? Sudah memiliki anak. Bukan lagi orang biasa. Sama ketika kita di dalam Tuhan, kita adalah ciptaan baru. Kita punya tanggung jawab yang berbeda. Apa kata Alkitab? Bagian yang ketiga dikatakan, ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kita didamaikan dengan Allah. Kita yang tadinya adalah musuh Allah, sekarang kita menjadi sahabat Allah. Tapi terutama Alkitab berkata di sini, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 18. Ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan. Ayat 19b, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ternyata setelah kita di dalam Kristus, Allah sekarang mempercayakan kepada kita satu tanggung jawab. Sekarang kita menjadi duta-duta besar Tuhan. Kita dulu menerima berita pendamaian, kita didamaikan dengan Allah. Sekarang kita tidak menyimpan berita pendamaian itu untuk diri kita sendiri, tidak menyimpan berita keselamatan itu untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan bilang, ketika kamu terima berita keselamatan itu, kamu dilahirbarukan. Sekarang tugasmu adalah menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi utusan Tuhan untuk menyampaikan, untuk meneruskan berita pendamaian itu kepada orang lain yang masih di luar Kristus, kepada mereka yang masih di dalam dosa, kepada mereka yang masih di dalam kegelapan. Itu tanggung jawab yang mengiringi status kita yang baru. Dan ini hukumnya wajib. Jadi jangan pikir setelah kita jadi orang Kristen, lalu kita sudah ongkak-ongkak kaki menjadi orang Kristen. Kalau cuma hanya menjadi orang Kristen lalu kita diselamatkan masuk surga, mending setelah kita jadi orang Kristen Tuhan langsung angkat kita ke surga. Tetapi kenapa Tuhan tetap menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini? Karena ketika kita diselamatkan, Tuhan mau menaruh kita satu tanggung jawab, mempercayakan kita satu tugas penting, yaitu membawa berita itu, membagikan iman kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ada remaja yang dikasihi Tuhan, mungkin kalian pernah tahu lagu yang sekarang dibuat macam-macam versi, tapi versi yang lama itu Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the song that saved a wretch like me.
I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Anda tahu siapa pencipta lagu ini? John Newton. John Newton mengalami apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguh yang baru sudah datang. Walaupun harus mengalami proses yang bukan singkat, bertahap, tapi pasti John Newton mengalami ini. John Newton adalah seorang pelaut yang dari kecil dia hidup, papanya adalah seorang nahkoda. Ketika mamanya meninggal di dalam usianya masih muda, maka papanya membawa dia ke pelayaran kemanapun papanya pergi. Dan dia bergaul dengan para kelasi, ya, para orang-orang di kapal yang bahasanya begitu kasar, begitu kotor. Dan si John Newton ini tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Dia menjadi semua kebun binatang itu ada di mulutnya. Kesandung sedikit keluar. Kata-katanya begitu kasar, makian. Dan yang terutama dia menjadi seorang penjual manusia. Human trafficking kalau zaman sekarang. Dia mengambil orang-orang dari Afrika. Dia muat di kapalnya. Dia tidak peduli kapalnya itu penuh orang sesek-sesekan. Dia taruh di bagian bawah kapalnya. Penuh, mau mati. Tidak peduli, tinggal angkut, buang ke laut. Bagi John Newton, manusia lamanya, dia menilai manusia itu dari apa? Harga komoditas, barang pas untuk dijual, untuk menghasilkan keuntungan, untuk menghasilkan uang bagi dia. Itulah manusia bagi dia. Ukuran dia menilai manusia itu sebagai apa? Bahan dagang, komoditas dagang. Dia tidak peduli hidup yang mati, bagi dia yang penting dia untung. Dia jual, dia dapat untung. Dia tidak mau menilai bahwa itu sesamaku manusia. Bagi John Newton, yang terpenting bagi dia adalah uang. Itu yang terpenting. Bagaimana dirinya kaya, bagaimana dirinya senang, menikmati kesenangan hidup. Itu pola pikir, itu gaya hidupnya dia. Dia tidak punya tanggung jawab moral, peduli amat mau mati atau hidup. Bagi dia ini bukan manusia, ini hanya barang dagangan. Dia tidak mau bertanggung jawab dengan hidup, tidak merasa bersalah dengan hidup seperti itu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, di satu pelayaran Allah mendatangkan bagi dia badai topan yang begitu berat, begitu besar. Dia yang sudah berpengalaman puluhan tahun menjadi sangat takut dengan badai itu. Dan ketika dia bergelantungan di sebuah tiang, dia ingat kepada pengajaran mamanya ketika dia masih kecil. Puji Tuhan, dia punya mama yang mengasihi Tuhan, yang mengajarkan dia isi Alkitab kepada dia. Dan di tengah-tengah keputusasaan dia berseru, Yesus, tolong aku. Dan saat itu John Newton bertobat. Dan mengiringi pertobatannya, dia menjadi manusia baru, ciptaan baru. Pelan tapi pasti dia meninggalkan pekerjaannya sebagai penjual budak. Sekarang dia menjadi apa? Dari seorang penjual budak, penjual manusia, menjadi penjala manusia. Dia sekarang melihat manusia itu sebagai sosok bukan lagi barang dagang, tetapi sosok yang berharga di mata Allah, yang perlu diperkenalkan dengan Injil Kristus. Dia berubah hidupnya, kata-kata kotor, gaya hidupnya berubah, kata kotor tidak lagi keluar dari mulutnya, tetapi puji-pujian kepada Allah, firman Allah yang diberikan. Dia sekarang punya beban tanggung jawab terhadap hidupnya. Dan tanggung jawab untuk apa? Membawa kabar keselamatan itu. Dia ingin memenangkan orang-orang, mengalami anugerah amazing grace itu sama seperti dia. Yang dulu buta sekarang melihat. Yang dulu orang yang perlu dimurkai Tuhan, tetapi menjadi orang yang diselamatkan. Itulah ciptaan baru. Gaya hidup, pola pikir, tanggung jawab kita berubah. Anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan Anda? Setelah kita menjadi orang Kristen sekian lama, anak Tuhan, kita mengaku kita orang Kristen, bagaimana kita sebagai ciptaan baru? Ada perubahan gak di dalam pola pikir kita? Ada perubahan gak di dalam gaya hidup kita?
Sadarkah kita akan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk membagikan iman kita, membagikan berita pendamaian itu kepada orang-orang sekitar kita? Atau tidak ada bedanya manusia lama dan manusia baru kita? Tetap gaya hidup kita tidak berubah, tetap standar kita tidak berubah, selalu ukuran mungkin sinetron, mungkin sekarang urutannya apa? Drama Korea gaya hidup kita. Sekarang soalnya lagi tren, masa-masa kosong-kosong di rumah banyak waktu, sekarang tren dengan drama Korea. Standar hidup apa yang kita pakai? Bagaimana kita mengisi waktu-waktu hidup kita? Ingat, ketika kita di dalam Kristus, gaya hidup kita, pola pikir kita, dan tanggung jawab kita ada tanggung jawab. Yang Paulus katakan, sama seperti Paulus, sama seperti Janutus, setelah mereka percaya kepada Kristus, mereka ada hati untuk membagikan firman Tuhan, membagikan Injil keselamatan, berita perdamaian itu kepada orang-orang lain. Tapi kita bertanya, bagaimana kita bisa menjadi duta perdamaian di tengah-tengah dunia ini, duta Kristus di tengah-tengah pandemi seperti ini? Kalau kita melihat zaman Alkitab sampai zaman Paulus, memang kita lihat bahwa cara orang untuk memberitakan Injil adalah face to face. Datang ke tempat itu, berhadapan muka dengan muka, kita cerita tentang Kristus, kita menginjili secara langsung. Itu yang terjadi di dalam Alkitab, dan itu sampai zaman para misionaris pergi ke tempat-tempat pedalaman untuk apa? Membagikan firman Tuhan, untuk membagikan. Tapi zaman sekarang, ketika social distancing, dah bisa. Gimana cara kita membagikan menjadi duta perdamaian Kristus? Bagaimana kita menjangkau jiwa? Kita membagi iman kita di tengah-tengah situasi zaman sekarang ini. Bagi saya justru zaman pandemi ini, kesempatan membagikan firman Tuhan justru menjadi jauh terbuka, lebih besar, lebih luas, lebih lebar dibanding kita harus ketemu muka dengan muka. Kenapa? Zaman sekarang internet, kita bisa ketemu langsung lewat Zoom, lewat video call, kita bisa bagi lewat chat kita di medsos, di WA, di Line, ada Facebook, ada Twitter. Punya banyak kesempatan kita untuk men-sharingkan iman kita kepada orang lain. Bayangkan betapa kita sekali posting itu bisa dibaca oleh semua orang. Tapi sadarkah kita hal ini? Kalau boleh tanya, posting kita yang terakhir di medsos kita tentang apa? Hal apa yang terakhir kali kita percakapkan dengan teman kita di medsos kita? Apakah di Line, di WA, dan lain-lain sebagainya? Postingan apa yang terakhir kita pampang di Facebook kita, di Twitter kita? Drama Korea terbaru yang kita tonton? Makanan terakhir yang kita makan, kita foto. Sekarang kan tren foto makan apapun, bahkan pisang goreng pun difoto kirim. Bukankah kita justru punya banyak hal? Coba kita postingkan di Twitter kita, WA kita kirim ke teman-teman kita, adalah tentang kisah-kisah yang inspiratif, kutipan, daripada meneruskan berita hoaxnya orang terus kita teruskan. Kita itu gampang sekali terima berita hoax. Coba kita teruskan ayat firman Tuhan, lagu-lagu rohani, kesaksian, kutipan-kutipan ayat Alkitab, atau kutipan-kutipan kata inspiratif. Ketika kita ngomong dengan teman, kita tanya tentang dia, gimana keadaannya. Kita ketika dia sedih, kita memberikan penghiburan, kita doakan, kita beri penguatan. Bukankah terbuka banyak kesempatan? Dan jika memang memungkinkan, ketika kita tahu dia punya masalah, bukankah kita juga punya kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Paling tidak lewat doa, kata-kata penguatan, atau kalau kita bisa membantu secara finansial, membantu secara materi. Kita gak bisa pergi, gampang sekarang. Ada GoSend. Sekarang memberi bantuan gampang, gak perlu lagi ke ATM, gak perlu lagi ke bank, dari rumah bisa. Sekarang justru kesempatan terbuka. Kalau kita bilang begini, aduh gimana caranya? Perhatikan,
postingan-postingan kita di medsos kita. Mulai sekarang ganti. Boleh sih sekali-sekali makanan, tapi apa salahnya posting makanan? Terima kasih Tuhan untuk makanan yang menjadi. Taruh kutipan-kutipan yang mengingatkan orang tentang berkat-berkat Tuhan. Taruh postingan-postingan tentang ucapan syukur. Ingatkan orang-orang di dalam postingan-postinganmu tentang anugerah Allah. Itu akan sangat-sangat menjadi berkat. Dan di situ kita berperan menjadi apa? Duta-duta perdamaian. Kita membagikan iman kita melalui postingan-postingan kita, melalui percakapan kita di medsos kita. Susah? Kalau kita belum pernah memulainya, pasti kita akan susah. Tetapi ketika kita memulainya dan kita terbiasa melakukannya, maka itu menjadi sangat ringan. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Saya sangat senang dengan satu doa dari Fransiskus dari Assisi, seorang anak Tuhan yang sangat luar biasa. Dia pernah mengucapkan doa seperti ini. Saya bacakan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Jika terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Kiranya doa ini juga menjadi doa kita bersama. Mari di tengah-tengah kesempatan Tuhan beri, kita jangan hidup asal-asalan atau asal hidup, tetapi kita menjadi hidup yang berarti, hidup yang benar-benar memberi berkat, menjadi duta-duta pendamaian Kristus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah situasi pandemi ini. Sehingga hidup yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi berharga. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan waktu yang Tuhan beri untuk kita. Jika Tuhan masih memberi kesempatan, mari kita pakai itu untuk menjadi berkat. Mari menutup firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian yang mengingatkan kita sekalian. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakai. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan di tengah-tengah hidup kami. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan sudah menebus dan membawa kami ke dalam kehidupan yang baru, membuat kami menjadi ciptaan yang baru. Tapi terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini Engkau juga mengingatkan kami bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, seiring dengan keselamatan, seiring dengan status baru yang Tuhan berikan. Tolonglah kami di tengah-tengah situasi ini, di dalam waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami dimampukan menjadi terang, menjadi pembawa berkat, membawa berita, menjadi duta utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini, membawa pengharapan di tengah-tengah kegelapan, dan menjadi apa saja dibutuhkan oleh saudara kami, sehingga melalui hidup kami nama Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Ini kami, tolonglah kami Tuhan, sehingga dari ke hari hidup kami semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan, mari kita sama-sama memujikan kembali Allah itu kasih. Sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur untuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, secara khusus untuk salah seorang teman kami, Michela, yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usianya. Terima kasih kalau Tuhan masih terus pelihara dia sampai dengan hari ini. Dan ada banyak pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupannya. Dan biar dengan melihat kebaikan itu juga, Michela boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dia boleh semakin terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Berdoa untuk keluarganya maupun juga studinya, kiranya Tuhan Engkau terus yang menolong. Dalam studinya Engkau terus tambahkan hikmat sehingga dia juga boleh berhasil.
Terima kasih ya Bapak, kami juga mau mendoakan untuk persekutuan gabungan pemuda dan juga remaja yang akan diadakan tanggal 29 Agustus nanti. Kami mohon anugerah Tuhan buat persekutuan ini, kiranya melalui persekutuan ini juga kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berdoa untuk remaja yang turut mengambil bagian dalam pelayanan pada persekutuan ini, Tuhan yang tolong, Tuhan yang terus memperlengkapi, sehingga pelayanan yang dilakukan itu boleh sungguh menjadi berkat dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga kami teringat untuk teman-teman kami yang sudah lama tidak ikut dalam persekutuan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi Tuhan Engkau yang tahu apa yang jadi pergumulan mereka, Engkau yang menjawab pergumulan mereka, dan Tuhan juga yang mengingatkan mereka terus untuk mereka mau ikut bersama dalam persekutuan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk memberikan persembahan. Kami tahu ini tidak seberapa dibandingkan dengan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami mau belajar memberi dengan penuh ucapan syukur karena kami tahu itu tidak sebanding dengan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sekiranya segala pujian dan hormat kami kembalikan hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan terus mengingat kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.